langsung cari perteduhan atau gimana? Tempat berteduh atau Ya gimana? otomatis kita carilah, kita dorong lah bertiga, kita kan Dorong. bertiga saya dorong ke tempat yang ada toko-tokoan depan lah, apa rumah lah. Ke rumah. Sempat cari bantuan gitu Ah, lah. Ya. ah, ah. Kita neduh dulu di situ lama bang, hujan di situ lama. Hujan lebat gitu. Hujan lebat. Gak ada motor lewat, apa mobil lewat gitu nggak ada. Udah benar-benar sunyi. Tapi posisinya hujan tapi sunyi gitu loh. Hujan sunyi. Itu motor masih belum bisa nyala? Belum nyala. bisa. Lama banget di situ. Pas sekitaran jam 1:30 motor udah mau nyala. Cuman yang bikin kejanggalan motor satunya lagi mogok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat cerita malam. Kali ini cerita malam akan berbagi cerita tentang pengalaman mistis seorang narasumber yang kita hadirkan malam ini, tentang pengalaman cerita mistisnya. Pengalamannya yaitu tentang peristiwa yang dialami oleh narasumber ini yang berpergian ke tempat wisata. Di situ dalam perjalanan dia mengalami kejanggalan-janggalan dan diikuti oleh makhluk-makhluk halus di tempat wisata. Simak cerita tentang narasumber kita, Pak Suryana. Oke, Pak Suryana, silakan kita hadirkan di sini untuk bercerita tentang cerita malam. Halo. Selamat malam Pak Suryana. Ya, malam. Gimana kabarnya Pak Suryana? Baik? Alhamdulillah sehat. Oke, Pak Suryana ini aktivitasnya apa Pak Suryana? Ya, sehari biasalah. Ya namanya juga orang yang sudah berkeluarga ya. Kita ya paling kerja cari nafkah ya. Cari nafkah. Oke. Ini di sini boleh merokok kan? Enggak apa-apa kan? Boleh Pak Suryana, silakan. Oke, siap. Oke, Pak Suryana. Saya dengar Anda pernah mengalami cerita mistis pada tahun 2007 ya? Siap, betul banget. Ceritanya itu waktu Anda sedang melakukan perjalanan ke sebuah tempat wisata. Anda di situ mengalami hal atau gangguan oleh makhluk-makhluk halus di situ, sampai Anda dan teman-teman Anda ini merasa ya terganggu gitu ya. Terganggu banget lah. Itu ceritanya gimana itu Mas? Boleh ceritakan ke sobat cerita malam? Siap. Pada waktu itu sekitar jam 10:30 ya. 10:30 perjalanan. Berarti setengah perjalanan lah buat ke arah wisatanya. Perjalanan itu berangkat dari rumah itu jam berapa itu Mas? Sekitar jam 9. Jam 9 dari rumah. Itu berapa orang Mas? Berarti 3 orang. 3 orang. 3 orang. Saya sendiri naik motor, yang belakang berboncengan. Berdua. Oke, silahkan lanjutkan. Pas perjalanan itu udah sekitar jam 10:30 itu kita jalan terus, ada sebuah kejanggalan di jalan tikungan itu. Posisi itu sudah berada di tengah perjalanan. Di tengah perjalanan, jadi Anda dan teman Anda ini yang 2 ini mengalami kejanggalan di sebuah tikungan yang akan menuju ke tempat sebuah wisata itu. Ya, betul banget. Itu tikungan saya kira ya berbau mistis banget ya di situ. Soalnya pas itu begitu ada pro kontra di situ, motor bisa berhenti, macet. Motor macet di situ. Padahal siang hari kan udah dicek gitu ya, udah diservis, normal semua lah ya. Normal semuanya, ban baru semuanya. Tuh bisa kok mati pas di tikungan. Berarti tikungan nomor 2. Itu posisi itu pas
motor mogok itu sekitar jam berapa itu mas? Motor mogok sekitar jam 1 malam. Itu udah coba dibenerin, udah dicoba di Udah semuanya tuh udah kan semua, tapi kita kan nggak. bertiga. Oh ya, Kita bertiga di situ, udah bertiga di situ. Tuh tiba-tiba seorang kakek-kakek tuh deketin. datang gitu ya. Datang deketin. Sempat Tanya. nggak mas itu kaget kok tiba-tiba ada kakek-kakek Ya datang? kaget lah. Siapa yang nggak kaget orang jam malam gitu. Oh jam malam. Jam malam gitu. Itu perasaannya gimana itu mas? Ya merinding banget tangannya pokoknya Merinding. Ah. Sempat nggak kepikiran itu orang apa ini makhluk bangsa halus-halus gitu mas? Ya 12 lah pokoknya kalau di situ mah. Oh. Pas kejanggalan itu wah 12 pokoknya. Padahal kan kita bertiga. Mas, Ya, kan bertiga. kayak makhluk kayak gitu bisa kelihatan gitu. Kan takut. Kayak gitu. Terus di situ motor udah nyala apa belum mas? Belum nyala. Belum bisa nyala. Belum bisa nyala. belum bisa nyala. Masih susah. Pas kakek datang Ya bilang ditanyain ditanya. mau kemana gitu. Terus saya jawab saya mau ke wisata nih bareng bertiga. Kenapa jalan bertiga gitu? Saya kan bingung ya. Emang ada larangan pergi ke wisata bertiga? Kan Terus kepikiran kayak gitu. Terus si kakek itu tanya lagi nggak mas? Saya tanya lagi. Mendingan cepat keluar gitu Cepat pergi. cepat pergi dari tempat itu. Oh mengingatkan semacam begitu atau gimana? Kayak mengingatkan gitulah biar suruh pergi jangan di situ Ya. gitu. Oh gitu ya. Kayak Nah sehabis itu si kakek itu kelihatan kemana mas? Atau tiba-tiba menghilang atau kelihatan wah itu si kakek kesana kayak gitu? arah jalan ke atas, cuman tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba menghilang. Sempat nggak di situ? Wah si kakek ini kemana kok tiba-tiba dicari nggak ada? Ya bagaimana? Begitu gitu. Ya sempet lah. Soalnya habis tanya Habis saya. tanya lalu dia pergi. pergi gitu aja udah hilang gitu ya. Hilang. Cuman perginya itu bikin kita merinding lagi nih. Dia pergi, habis itu hujannya langsung turun. Hujan turun di situ. Hujan turun. Terus posisi itu mas langsung cari perteduhan atau gimana? Tempat berteduh atau Ya gimana? otomatis kita carilah, kita dorong lah. Bertiga kita kan Dorong. bertiga. Saya dorong ke tempat yang ada toko-tokoan depan lah, apa rumah lah. Tempat rumah. Sempat cari bantuan gitu Ah, lah. ah. Kita duduk dulu di situ lama bang. Hujan di situ lama. Hujan lebat gitu. Hujan lebat. Gak ada motor lewat, apa mobil lewat gitu nggak ada. Udah benar-benar sunyi. Tapi posisinya hujan tapi sunyi gitu loh. Hujan sunyi. Nggak Itu ada. motor masih belum bisa nyala. Belum bisa bisa. nyala. Belum bisa. Lama banget di situ. Pas sekitaran jam 1:30 motor udah mau nyala. Cuman yang bikin kejanggalan motor satunya lagi mogok. motor satunya lagi yang mogok. Wah itu sempat ini dikerjain apa gimana sampai penghuni takut. situ kayak gitu Ya ya. takut lah, bingung lah, banyak banget lah di situ pemikirannya lah. Di situ nggak ketemu warga apa orang lewat apa gimana, itu nggak ketemu satupun. Nggak ada gitu ya. Terus yang di pikiran Mas Suryana ini sama teman Mas Suryana ini itu gimana, mau lanjutin perjalanan apa wah kayaknya kita nginep di sini atau gimana, soalnya kita motor mogok mulu gitu. Itu gimana Mas? Kalau pemikiran saya sih pas saat itu pengennya lanjut. Pengennya lanjut. Soalnya udah jam malam sih. Jam Nanggung. Keduanya kita udah jalan jauh. Jalan jauh ya, tinggal berapa kilo lagi lah mungkin nyampe tempat gitu ya. Itu di situ. Itu motor teman Mas Suryana itu hidup bisa jalan itu sekitar jam berapa itu Mas? 2:30. 2:30. Itu sehabis motor
semua udah nyala, udah bisa jalan semua, itu berarti Mas itu lanjutin tetap lanjutin. Cuman yang lagi bikin meriah lagi itu ada kejanggalan lainnya. Begitu motor hidup semua, udah mau prepare, teman saya yang satu tiba-tiba kerasa kayak pusing gitu, terus badannya berat gitu. Badannya berat. Kayak ada yang nempel gitu. Oh, kayak ada yang nempel gitu ya. Bener banget. Dia mukanya pucat, putih, kayak orang kesurupan gitu. gitu. Dia ketakutan. Dia posisi ketakutan. Itu ketakutannya itu Mas Suryana tahu nggak itu ketakutannya kenapa? Atau ketakutannya karena waktu itu udah tengah malam atau gimana itu Mas? Kalau saya ngerti saya, dia Mas Suryana ya? Dia takut sama kakeknya tadi, posisi tadi. Kepikiran terus. Kepikiran, akhirnya dia kayak gitu. Dia lemes lah istilahnya, lemes, kepikiran, sampai akhirnya dia ketakutan gitu ya. Nah, terus katanya ya Mas, katanya teman Mas Suryana yang satunya lagi itu sempat lihat wanita pakai gaun putih. Apa itu benar Mas? Oh iya benar banget. Di tempat itu nyebrang gitu, pas Mas Suryana itu mau prepare mau berangkat lanjutin, itu katanya teman Mas Suryana yang satunya lagi itu sempat lihat wanita pakai gaun putih nyebrang jalan gitu pas di lingkungan itu. Itu gimana Mas bisa jelasin? Nah, itu kan pas berarti posisinya teman saya itu pas wajahnya tuh pas wajah pucat tuh. Iya, pas wajah pucat dia kayak nunjuk apa, tapi saya nggak lihat, kan bingung. Iya, otomatis bingung kan, takut. Duh gimana nih, gak ada orang, gak ada pemukiman, gak ada mobil lewat. Akhirnya kan kayak teman saya suruh duduk dulu di sini aja dulu deh, duduk nenangin diri lah ya, nenangin diri dulu supaya tenang, supaya suasananya tenang dulu lah. Padahal saya sendiri aja takut. Sempat nggak Mas di situ, wah di sini kayaknya tempatnya nggak kondusif apa gimana? Ya nggak beres banget lah, pikirannya udah kemana-mana, udah kemana-mana. Apalagi itu di jalan raya, tempatnya sepi, tempatnya orang sering terjadi kecelakaan gitu ya. Kepikirannya kayak gitu, pikirannya udah kemana-mana lah. Takutnya gimana, soalnya apalagi konon kalau kita jalan bertiga pasti yang satu pasti ada apa-apanya. Lalu itu teman Mas Suryana itu yang tadinya lemas, pucat, itu udah mending atau gimana pas waktu itu? Sempat pingsan. Sempat pingsan di situ. Terus itu gimana itu Mas? Sempat pingsan, ya terpaksa lah, kan ada kayu putih lah, apa. Panik di situ ya pasti. Cuma orang bertiga, satunya pingsan, posisi di situ tengah malam di pinggir jalan raya yang konon katanya itu sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan banyak korban jiwa di situ ya. Panik banget. Apalagi tadi sudah mendapatkan kejadian yang cukup menyeramkan ya. Sempat melihat wanita, sempat berkata kakek. Udah bertubi-tubi lah. Bertubi-tubi. Nah, itu teman yang pingsan itu gimana Mas, nunggu itu di situ? Ya, kita tungguin lah. Siuman gitu. Kita bacain doa sebisa saya lah. Oh, baca doa di situ ya. Sebisanya di situ kita berdua. Udah bangun, kita kasih minum. Udah mendingan. Ini mau prepare. Hujan datang lagi di situ. Wah, cukup lumayan seram juga ya di situ. Hujan datang 2 kali, lalu teman Anda pingsan, habis itu melihat sosok wanita bergaun putih di situ. Itu gimana itu Mas? Wah, pokoknya waktu itu malam tuh serasa panjang lah, pokoknya malam serasa panjang banget. Soalnya
Di situ udah kayak anggap aja ini rumah kita gitu. Tapi kan posisi di jalan, Iya, gak ada posisi orang di jalan. lain, udah Dan cuma bertiga doang. Dan konon katanya itu jalan itu sudah angker atau gimana ya, kata cerita orang situ Pak. Kalau cerita orang-orang terdekat, ini mah teman-teman saya di situ ya. Iya. Teman-teman saya itu katanya di situ sering terjadi kecelakaan. Sering terjadi kecelakaan. Kecelakaannya itu pas tikungan, tapi posisi kondisi kalau orang jauh, orang jauh lihatnya lurus, malahan belokan. Belok. Jadi kayak orang dihipnotis gitu ya. Kayak dihipnotis, benar banget. Jalannya lurus, padahal itu jalan belokan ya. Akhirnya menimbulkan kecelakaan. Di situ berarti tempatnya angker sekali ya Mas. Ya. Di situ Anda juga mengalami kejadian seperti itu. Dan menurut orang cerita dari warga setempat, lingkungan situ itu juga jalan yang angker gitu ya. Oke Mas Suryana, habis itu Anda kan motor ini udah hidup semua. Ya. Udah hidup semua, teman Anda juga udah siuman kan? Ya, hujan. Tapi tinggal nunggu hujan dong di situ. Itu nunggu hujan. Nunggu hujan sekitar setengah jam, baru kita gas lah. Itu dilanjutin tetap mau tempat wisata yang tadi mau dituju berarti ya Mas? Lanjut. Soalnya jam udah mepet, udah tengah malam, udah deket, kan nanggung. Iya. Akhirnya kita lanjutin aja ke sana. Lanjut di sana. Oke. Sampai ke tempat itu Mas Suryana ini sama teman langsung cari penginapan atau gimana ini, istirahat dulu ke warung-warung atau gimana itu? Kami ke warung beli kopi untuk menenangkan kejadian yang tadi yang udah yang di luar pikiran lah, di luar pikiran, di luar logika kita. Jadi gini ya Mas, sampai di warung itu katanya Mas Suryana ini sempat mengalami kejadian lagi gitu ya? Iya. Katanya sempat kayak dibuntutin sekelebat bayangan atau gimana itu Mas pas sampai di tempat? Teman saya itu bukan saya. Oh, temennya. Jadi teman saya tuh kayak apa ya? Diikutin, digendongin lah, kayak digendongin masih. Jadi posisi penghuni yang tadi di jalan raya itu masih kayak menempel gitu ya? Masih menempel. Sampai ke tempat wisata pun itu masih ikut gitu ya? Soalnya dia pingsan-pingsan. Oh, dari jalan sampai ke tempat wisata pun dia pingsan-pingsan terus? Pingsan-pingsan. Itu terus sampai di sana itu gimana? Sampai saya ada ya warga sekitar minta bantu warga sekitar lah. Cari otomatis warga sekitar di situ ikut bantu ya? Orang situ ada orang yang punya agama gitu. Dia apa ya? Dia tahu lah ini kenapa, ini anak kenapa gitu. Dipanggilin sama itu, posisi dipanggilin warga sekitar itu posisinya udah jam berapa itu Mas? Udah jam sekitar jam agak pagi. Udah agak pagi ya. Itu sholat subuh itu ya. Tapi masih posisi emang kayak gitu. Masih pingsan-pingsan. Masih pingsan-pingsan. Setelah dipanggilin bantuan warga sekitar, itu gimana itu Mas kondisinya? Udah sadar atau masih pingsan-pingsan gitu? Udah mendingan. Gitu. Oke, Mas Suryana. Jadi Mas Suryana sampai di sana dan akhirnya melakukan perjalanan yang cukup menyeramkan ya, dari rumah di tengah jalan mendapatkan kendala banyak ya, intinya banyak kejanggalan gitu ya. Dan akhirnya sampai sana itu Mas Suryana itu kapok nggak Mas melakukan perjalanan ke sana Mas? Kalau bilang kapok sih enggak. Kapok enggak ya? Aku bilang kapok enggak. Cuman kalau posisi malam-malam ampun deh. Ampun lah ya. Ampun suhu gitu. Seram gitu ya. Oke Mas Suryana, itu tadi cerita pengalaman Anda tentang perjalanan menuju ke tempat wisata
dan mengalami pengalaman mistis atau kejanggalan-kejanggalan mistis gitu ya. Di tengah perjalanan bertemu sosok-sosok halus dan bertemu kakek-kakek ya. Iya betul. Kakek-kakek. Oke Mas Sulena, apa ada pengalaman mistis lain di sana waktu di tempat wisata? Ya, Pulangnya, pulangnya. pulangnya ini teman saya yang tadinya pingsan itu kayak kerasukan. Masukan. Kerasukan sampai rumahnya, tapi bukan perjalanan dari sana ke Oh, sini. jadi habis pulang dari tempat wisata nyampe rumah Kerasukan. dia mengalami seperti kerasukan seperti itu ya Mas? Itu gimana Mas, bisa diceritakan? Kerasukannya di situ tuh kayak kerasukan seorang sopir. Minta tolong. Oh, minta tolong. Dia minta tolong itu bilangnya Gimana itu Mas? Minta tolong, minta didoain atau minta tolong mau di gimana itu? ya kurang paham, dia cuma bahasanya tuh beda. Oh, bahasanya beda itu. Bahasanya beda. Nah, terus itu di rumah diapain Mas? Akhirnya kita panggil ya orang-orang pintar lah. Orang pinter. Orang pintar kita panggil, ditanyain macam-macam lah. Di situ tanya macam-macam lah, habis ngelakuin apalah kita bertiga gitu, dari mana, tujuannya apa gitu. Yang itu berarti 2 kali kerasukannya. 2 kali. Mungkin si makhluk halus ini pengen nyampein sesuatu tapi dengan cara merasukin temen Mas Suryana ini ya. Mungkin kita dibacain doa atau gimana gitu ya. Mungkin bisa jadi gitu. Tapi setelah sampai rumah ini sudah sadar lah ya. Sudah sadar. Dan akhirnya ini perjalanannya yang cukup mengerikan juga ya Mas. Ya sangat mengerikan lah. Banyak pengalaman mistisnya berarti. Dari Secara logika ya udah nggak masuk akal lah kalau buat orang-orang biasa. berarti nggak sempat menikmati tempat wisata ya. Enggak jadi wisata. Nggak jadi healing tempatnya. Healing gitu ya. Oke Mas Mulana, terima kasih atas ceritanya di channel Cerita Malam ini. Semoga nantinya Mas Suryana bisa kita hadirkan kembali untuk bercerita-cerita pengalaman mistisnya Mas Suryana ini lain waktu ya. Oke. Kalau Mas Suryana punya cerita atau gimana, ntar bisa diceritakan kembali di sini. Masih banyak lagi. Masih banyak. Oke, Mas Suryana. Oke, sahabat channel Cerita Malam, begitulah tentang pengalaman mistis dari Mas Suryana yang melakukan perjalanan ke tempat wisata yang mengalami kejanggalan di pertengahan jalan dan di tempat wisata yang diikuti atau dirasuki oleh makhluk-makhluk halus. Oke, sobat Cerita Malam, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng untuk tetap mengikuti cerita-cerita terbaru dari channel Cerita Malam.